Kan kita sempat ngobrol ya Bang ya, katanya ini adalah event ultra cycling terberat yang pernah Bang rasakan. Bener nggak sih? Bener. Jadi terberat nih Bang? Paling berat sih. Paling berat ya? Mantau saing nggak Bang? Saing enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Ya. Sambil gua saya dipantau. Jadi sepeda ini emang gue tuh emang mantau udah lama sih. Yang gue lihat dari si Giant Defy ini, justru kebalikan. Secara frame dia lebih stiff. Oke. Tapi dia punya teknologi yang namanya diffuse bed. Diffuse itu teknologi itu ada di handlebar sama di seat post. Oh. Oke, selamat pagi, assalamualaikum semua teman-teman sudah hadir di sini. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Bang Dika. Cuman, nah obrolan kali ini akan menjadi penentu untuk door prize juga nih. Jadi jadi harus disimak ya. Door prize-nya 3 helm Giant ya Om Peter ya. 3 helm Giant dan 3 jersey Giant, ukuran dan warna bisa menyesuaikan sesuai dengan stok. Ya, jadi teman-teman jangan lupa ya buat disimak ya. Oke. Hari ini kita sudah kedatangan Bang Andika. Siap. Sebagai juara 1 East Java Junior 2024 kategori men 40 up ya Bang ya. Iya. Nih, pertama kali Bang Dika ikut East Java Journey 2024 ya Bang ya? Sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah. 2023 enggak, ya masih mantau lah. Masih mantau eventnya, masih lihat apa namanya perkembangan si event tersebut gitu. Mantau saing nggak Bang? Saing enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Ya. Sambil gua saya dipantau. Oke Bang. Bang itu jaraknya berapa sih Bang? 1.500. 1.500 kilo ya. Tapi tahun sebelumnya itu 1.200 ya. 1.200 tahun sebelumnya. Kemarin 1.500. Ya. Apa rasanya Bang? Rasanya gado-gado Ben. Banyak banget gitu yang dirasain karena memang tahun ini memang lebih berat. Oke. Itu diamini oleh si pembuat event tersebut, si Mas Azrul. Oke. Itu ya kan dia bilang bahwasannya tahun ini lebih climbing heavy. Oke. Heavy, terus ada section gravel, terus rolling dan jaraknya ditambah 300 kilo dibanding tahun sebelumnya. Oke. Kan kita sempat ngobrol ya Bang ya, katanya ini adalah event ultra cycling terberat yang pernah Bang rasakan. Bener nggak sih? Bener. Jadi terberat nih Bang? Paling berat sih. Paling berat ya? Dibanding Paris. Ya kalau Paris kontur jalannya cenderung bagus ya. Oke. Dan beda sama yang di Indonesia gitu. Indonesia kan apalagi daerah-daerah pedesaan gitu ya kan, yang belum tersentuh sama pemerintah yang taking care sampai sana, jalannya biasanya banyak yang rusak gitu. Terus ditambah ya paling itu, terus gravelnya berat ya. Ada season gravel terus itu di Paris biasanya nggak ada gravel kayak gitu. Ada ya? Semuanya mulus. Di Paris itu kendalanya cuman udara ya, cuaca dingin sampai 9 derajat, tapi itu selama kita persiapkan dengan jaket, pakai leg warmer, pakai buff, harusnya sih aman, masih bisa lanjut. Tapi kalau yang di Indonesia ini, yang kemarin EJJ ini butuh ekstra sih gitu ya, karena ya kita kemarin juga selain section gravel tiba-tiba cuacanya hujan yang langsung deras kayak gitu. Belum nanjaknya Bang ya? Wah, itu nanjaknya lebih berat daripada di Paris Bang? Secara hitungan elevasi sih sebenarnya kurang lebih sama ya. Di Paris itu 1.200 itu sekitar 11 ribuan. Kalau kemarin itu 1.500, di EJJ total 14.800. Gitu. Hampir 1:1. Tinggi tanjakannya lumayan, karena kemarin yang pertama dari Tirtowening itu udah lumayan tinggi, terus sebelum CP1 mau ke Paltuding itu kita harus naik ke Ijen, erek-erek. Yang terkenal deh tuh pokoknya. Itu di Eropa nggak ada ya? Eropa nggak ada. Karena tanjakannya di atas 25%, 24%. Kalau di Eropa sih relatif 5-7 tapi panjang. 5-7 panjang. Kalau ini nyengklak. Nuntun nggak Bang? Pas di Ijen tuh? Nuntun dong. Nuntun dong. Jadi
Jadi harus apa ya, yang nggak usah perlu malu juga. Iya, perlu gitu kan. gengsi Bang ya. Karena kita juga harus pikirkan apa namanya tenaga kita. Di saat itu juga udah 400 kilo, artinya masih panjang nih perjalanan gitu ya kan. Kalau lu paksa pedaling, ya bisa aja sebenarnya. Cuman nanti lu fatigue, lu kram gitu ya kan. Jadi mengorbankan waktu ya. Benar. Gitu. Oke, ya tadi 1.500 kilo, elevasi 14.800 lah ya, atau hampir 15.000. Gue lebih, Ben. Karena gue nyasar kan. Oh iya ya, 1.550 kali ya. lebih. Pokoknya kemarin gue tuh lebih pas lihat total di Strava, ya lebih nih gitu. Karena ternyata lupa gue ada sekitar 38-40 kilo gue nyasar. Iya. Ya seru lah Bang, pengalaman ya. Pengalaman ya. Oke, nah itu ya clue-nya. 1.500 kilo, tapi 1.500 kilo aja yang dicatat. Elevasi 14.800. Nah, pertanyaan berikutnya Bang. Berapa jam finishnya Abang kemarin? Berapa ya? 89 apa ya? 89 jam ya? 3 hari 15-16 jam ya? 3 hari atau 89 jam ya Bang ya? Kurang lebih. Itu target Abang sebelumnya berapa? Pasti pengen lebih cepet ya? Ya pasti. Jadi gini, hitung-hitungan gue tuh waktu ikut AJJ ini, ya gue tau lah dengan kondisi kontur jalan yang beragam di Indonesia ini pasti akan menurunkan speed gue gitu ya kan. Sebelumnya di Paris itu gue pernah menempuh 600 kilo itu 21 jam. Oke. 600 kilo. Jadi artinya hitung-hitungan gue, gue gope aja lah di Indonesia gitu ya. Gope sehari? Ya 500 lah sehari. Tapi ternyata di luar dugaan sebenarnya kayak gitu, karena perjalanan panjang ini kita nggak tahu nih di tengah-tengah apa namanya tengah-tengah perjalanan itu akan ada trouble apa aja ya, trouble apa segala macam, karena teman-teman juga banyak mengalami lah hal-hal kayak gitu. Yang tadinya dia udah expect, gue target gue sekian nih 500 nih, ternyata keluar dari ya wajar emang ya, wajar sih. Cuman ya memang pengalaman yang paling unik sih menurut saya itu dia itu Abang habis tuh. Itu dia. Itu sebelum CP3 udah habis. Sebelum CP3 udah habis itu pas di Trenggalek ya. Iya. Ya syukur-syukur sih udah lewatin beberapa rollingan yang tinggi-tinggi ya. Tapi itu juga menyulitkan juga karena CP3 itu masih ada sekitar 70 kilo. 70 kilo tuh udah habis Bang? Enggak, menuju CP3 70 kilo tuh gue lihat, wah ini udah habis nih. Jadi gue harus pakai. Itu masih rolling Bang? Naik turun? Masih. Jadi gue pakai ya karena nggak bisa dipindahin, jadi ya single gear aja udah. Berarti kalau nanjak ke fiksi, kalau nanjak ke terjal nuntun dong? Nuntun. Jadi pokoknya kalau di ultra jangan malu buat nuntun lah, nggak ada masalah sih sebenarnya, karena itu kan juga bagian dari strategi. Bagian dari strategi. Bagian dari survival mode itu sebenarnya. Kalau dia itunya udah habis, nuntun tuh udah survival mode aja. Bang, itu sih berat ya. Oke, nah habis itu kan masih ada kendala lagi ya Bang, tracker hilang ya? Oke, iya benar. Itu setelah CP3 ya Bang ya, kalau nggak salah 1.100, 1.200, 1.100 lebih ya, lah. 1.219 kilo. Itu 1.219 kilo, tracker hilang, masih harus nunggu-nunggu lagi dan segala macam ya Bang. Iya, kurang lebih 3,5 jam itu harus nunggu, karena sebenarnya ya selain nunggu makan waktu, tapi pas shocknya itu pas ketika lu udah lewatin turunan. Nah iya tuh. Pas gue mau refill minum gitu kan, gue mau bukan refill, isi bidon gitu ya kan, ada warung tuh. Pas gue udah mau beli, gue ngeliat tas gue belakang gue kebuka. Iya. Terus tuh gue lihat ada jersey yang jatuh, bib, charger, O2 pompa kayak gitu kan, terus sama adaptornya. Ya itu oke lah, tapi yang gue pas up ya itu tracker gue jatuh di situ. Itu langsung gue telepon IO-nya, dia bilang katanya oke, dicek titik terakhir jatuh. Lebih shock lagi ketika gue tahu wah jatuhnya itu 28 kilo dan menuju ke sananya gue harus nanjak lagi 20 kilo, nanjak lagi 28 buat nyari tracker karena memang tengah malam itu jam 3 ya, jam 3 kan. Jadi nggak ada pilihan lain, karena kata dia kalau nggak ada tracker ya nggak bisa jalan gitu kan. Akhirnya gue jalan nanjak sampai sana, di titik yang dikasih nggak ada juga Ben, parahnya gitu, dia nggak ada. Dan akhirnya gue telepon nih, gimana nih solusinya. Akhirnya ya udah tunggu orang kita
IO lagi mengarah ke sana. Buat ngawal ya bang ya. Akhirnya nunggu, nggak bisa tidur tuh. Akhirnya nunggu 6:30 dia mereka sampai, mereka ngecek sekitar yang tempat kejadian jatuh, ternyata nggak ada juga. Iya. Akhirnya mereka ngasih apa namanya pengawalan untuk boleh jalan Sambil nunggu tracker baru. Oke, berarti ya memang abang ngasih bonus kilometer banyak ya. Ya, Buat panitia. panitia. Iya. Oh itu lebih banyak kayaknya ya. Iya. Gua bukan 1.500 itu ya. Hampir 1.600 kali bang. Cuman yang saya ingat ya, pas abang hilang tracker tuh abang nggak tidur di CP3. Abang tuh cuma istirahat setengah jam apa ya, Iya. langsung berangkat lagi. Heeh. Tracker hilang. Iya. Wah, saya pas ngeliat abang, wah nih kayak speednya udah drop nih kalau ya belum tidur kan bang? Iya, Gitu. betul. Tapi ya untung bisa finish ya bang ya. Yes. Oke, nah ada pengalaman mistis nih bang. Pengalaman mistis. Ya pengalaman mistis ya. Itu Iya. di daerah mana bang? Karena itu bisa jadi buat pertanyaan. Door prize start nih. Daerah mana bang? Di daerah apa namanya? Setelah itu? Blitar ya? Oh, Blitar. Blitar ya? Blitar ya? Blitar. Nah, jadi habis dari CP2 di Blitar ya? CP2 menuju CP3. Gravel section. Di awal section tuh ada, di awal sebelum menuju CP3 itu ada gravel juga. Gravel ya. Padang tebu segala tebu. macam. Mungkin nggak ada masalah kali ya kalau kita jalannya pagi atau Ini jam siang. 2 pagi, jam 1 ya? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Gua di situ ya kan sendirian, sepi. Kanan kiri kebon. Kanan kiri kebon, pohon besar. Terus waktu pas gue di situ sih berkabut. Oh, oke. Jadi berkabut. pandangan tuh cuman paling 3-5 meter lah ke depan. Bener-bener ketutup kabut. Gitu kan perjalanannya. Tapi ya gue jalanin aja kan gitu. Karena gue juga pengen segera menuntaskan Iya. sih sebenarnya gitu. Karena ya lu tidur pun juga nggak nyaman juga. Nggak bisa juga bang. Nggak bisa Iya, juga. di daerah situ. Nah, ketemu apa tuh bang? Ya pas lagi nuntun sih sebenarnya, pas lagi tanjakan jalan pecah-pecah itu gua ngelihat ya itu berlawanan arah, ada anak kecil jalan nunduk, dia agak Lari sedikit ya, berlari gitu ke arah lewatin abang. gua. Ke arah gue gitu ya. Terus pas gua ngeliat set, ya udah gitu langsung tiba-tiba merinding dan lihat jam, wah kayaknya nggak mungkin nih anak Jam 2 pagi. jam 2:30, 3 pagi gini main-main gitu kan, sampai akhirnya udah nggak ada sama lampunya, sekali. cuman lampu di kita doang, sepeda Terus, aja. lampu dari sepeda gelap. Abang nggak bisa lihat apa-apa kan? Enggak. Berarti lihat ke belakang juga mungkin bisa kelihatan apa-apa ya? Enggak, benar. Terus sempat masukin ada beberapa perkampungan, jadi rumahnya itu agak jauh, tapi ya kita berjarak-jarak berapa meter gitu. Tapi di rumah itu tuh lampunya mati semua. Gue bilang, ini ada penghuninya gak sih? Gitu. Gue jadi pernah dengar lah cerita bahwasannya ada perkampungan yang nggak ada penduduknya gitu ya kan. Oh. Kayak di film-film apa gitu ya. Sempat, aduh takut ya gue ya gitu ya. Bukan nggak takut sih, maksudnya serem juga ya. Karena lewat rumah ada rumah, tapi mati lampunya semua. Iya. Gitu. Gua nggak tahu itu hemat listrik atau apa. Atau nggak ada listrik ke bang? Atau nggak ada listrik. Oke, lilin mungkin bisa jadi. Harusnya kan ada lilin lah gitu. Iya, di rumah. iya, Ini iya. nggak ada sama sekali. Akhirnya gue lewatin ya udah. Itu sih. Makanya di situ gue tulis tuh story tuh buat teman-teman yang sedang tidur. di CP2. Ini ujian yang sebenarnya. CP2 menuju CP3. Iya. Karena habis ngeliat begituan, kabut pula, tengah malam. Gue bikin story itu langsung di capture tuh sama tim main sepeda tuh. Langsung dikasih tahu gitu ya kan. Ya memang ujiannya terberat itu. Iya, Kalau iya. bicara elevasi yang tinggi itu di CP1. Waktu ding. Waktu di, wah itu sadis deh. Bengek ya bang. pengen review sedikit dong bang. Abang pakai sepeda apa dan rasanya gimana? Secara jujur ya bang. Ya, Selama EJJ kemarin. gue tuh orang yang sulit. Nggak gini. Sebelumnya gue tuh punya sepeda yang gue memang udah dapat lah chemistry-nya. Bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun Pakai itu ya. tahun-tahun Paris pakai itu juga kan? pakai itu juga dari 2017 gue pakai itu. Ya. Gue punya beberapa sepeda lah, gue nggak usah sebutin merek. Ya. Tapi memang sepeda itu kurang lebih peruntukannya sama all around kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa gue lebih cocok sama sepeda gue yang lama ini. Oke. Walaupun secara
orang tuh selalu bilang sepeda lu udah terlalu jadul nih atau gimana. Iya. Tapi memang sepeda ini paling nyaman. Sebelum gue, nah di pas EJJ ini, gue punya waktu itu kan didapat apa namanya, gue mau pakai satu sepeda yang dimana sebenarnya gue udah ngincer nih Ben, cuman gue nggak tahu nih ini cocok apa enggak sama gue gitu. Oke. Sampai pada akhirnya pas gue dapet, sebenarnya waktu itu karena stemnya pendek, tapi setelah gue ganti stem, tuh perasaan gue nggak ada berubah sih dari sepeda yang lama gue. Oh, sama enaknya. Secara geometri ya, gue belum nyoba buat pakai gitu kan. Secara geometri loh ini kan gue sukanya downsize ya, artinya lebih kecil. Dan gue ngerasa loh ini fit banget nih sama gue gitu kan. Sampai akhirnya sebelum event ya gue coba dulu, dan ternyata ada pesan sponsor di sini ya. oh iya. Jadi sepeda ini emang gue tuh memantau udah lama sih, Peter. Jadi ada beberapa review di YouTube kan, karena kan gue kan selalu apa namanya mencari tahu nih beberapa tipe sepeda yang memang buat endurance gitu ya, adalah dari beberapa brand gitu kan, dan salah satunya ini gitu loh. Kenapa gue suka ini? Karena ini memang lebih ke performance endurance gitu loh, bukan yang buat endurance biasa yang mungkin banyak ada apa tuh namanya yang buat naruh bidon lah. Biasanya ada tuh kayak apa sebutannya yang di pinggir-pinggir gitu loh, kayak iya buat bracket kayak gitu. Kalau ini enggak gitu loh, ini lebih ke performance karena gue lihat dari sisi frame-nya tuh lebih compact. Gitu ya kan, dan secara secara frame waktu itu pas gue coba di EJJ, gue surprise-nya ini sebenarnya frame-nya ini nggak lentur-lentur banget kayak sepeda gue yang dulu. Berarti lebih stiff. Tapi kalau orang endurance sama orang ultra bilang selalu, lo kalau misalkan nyari sepeda buat endurance atau ultra, lo harus cari yang lentur. Karbonnya tuh level itu harus yang rendah. Memang bener sih gitu. Tapi di satu sisi yang gue lihat dari si Giant Defy ini justru kebalikan, secara frame dia lebih stiff. Tapi dia punya teknologi yang namanya diffuse band. Diffuse itu teknologi itu ada di handlebar sama di seat post. Jadi dia yang bikin ngeredam, yang bikin lenturnya itu bukan di frame, tapi lebih di teknologi di handlebarnya. Berarti kalau beli itu handlebar diganti hilang dong teknologinya? Iya, kalau menurut gue jadi sih nggak boleh ganti ya. Ya itu kan memang udah satu paket ya. Dan jadi makanya ketika gue lewatin jalan yang section gravel itu dia lentur. Nyaman banget gue. Tapi bukan frame-nya. Tapi ketika gue main di flat datar yang aspalnya lebih bagus, ketika gue bejek dia lebih responsif karena frame-nya stiff. Jadi itu ada keuntungannya. Kombinasi gitu. Kalau sepeda gue yang lama karena dia frame-nya lentur, mau dipakai di mana namanya section gravel atau yang sedikit off-road gitu, dia nyaman. Tapi ketika di flat, ketika di betot atau dia ketika interval, dia powernya agak lentur, powernya agak terbuang juga. Powernya loss ya bang ya, nggak maksimal ya transfernya. Kayak gitu, makanya itu kenapa gue ngincer nih Defy nih. Tes, dan gue coba kemarin sih amazing ya. Karena gue tuh jadi bisa move on dong dari sepeda lama. Nah baru kali ini gue bisa move on. Soalnya gue punya sepeda beberapa. Ini fair aja jujur, ada beberapa merek, ada 3 sepeda dari 3 merek. Sepeda gue kan nggak 1 nggak 2 di rumah ada. Udah lumayan lah gitu kan. Tapi ya gue bisa move on ya ini. Om Peter nih klarifikasi sedikit ya. Sebelum Bang Dika itu dapat sepedanya unboxing, dia sempat bilang, Ben, gua ntar bantu ngomong ya, kalau nggak cocok balikin aja, gua mau pakai sepeda gue yang lama karena ultra picky banget. Saya bilang cobain dulu bang, cocok kali gitu. Saya nggak tahu ya, tapi dia udah ngomong begitu ke saya. Tapi gue tipikal gitu kok Peter, jadi sorry maaf gitu ya, terlepas dari apapun gitu ya, kita udah deal apa segala macam misalkan mau kasih pakai atau, tapi kalau gue aja nggak cocok ya dengan berat hati gue akan ngomong gitu ya. Karena gue aja 1.500 kilo. 1.500 dan gue nggak mengambil resiko juga dong. Ya kan? Ternyata ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak ada problem. Bahkan 1.500 itu nggak ada satupun bahu gue yang sakit. Oke. Terlepas di gini.
sebenarnya teknologi itu membantu lo Iya. untuk meredam sehingga membuat bau lo nggak gampang lelah. Tapi di sisi lain buat teman-teman yang mau belajar juga ya memang harus ada latihan core-nya juga, workout-nya kayak plank dia nahan kan, jadi sehingga masa otot yang di bagian bahu juga terbentuk buat ngebantu lah gitu. Ya, ya. Oke, nah itu abang kalau nggak salah ngetes itu ya sepedanya ke Citorek ya. Citorek itu berapa kilo sih bang dari daerah Karawaci Lipo tuh berapa Jadi kilo? pertama kali gue dapet sepeda itu kan gue orangnya kan selalu kayak aduh gue harus coba nih, nggak bisa nih gitu ya kan, nggak bisa nunggu besok gitu ya kan. Jadi pas dapet sepeda kebetulan stemnya kurang panjang, tapi ya syukur alhamdulillah dapet stemnya kan agak susah ya, yang tipe OD2 gitu ya kan, dengan panjang 120 yang sesuai dengan ini gue. Akhirnya gue dapet, langsung besoknya gue coba Citorek. kurang lebih Citorek itu 180 kilo dari rumah PP ya? gue. PP dengan 180 kilo. Elevasi? dengan total elevasi 3.600-an ya. Nah, total elevasi 3.600, 180 kilo. Ya. Waduh, ngeri banget ya. Jadi emang itu gue langsung Itu coba. daerah Banten. Daerah Banten, dan itu gue emang sengaja setiap gue dapet sepeda baru gue langsung tes hardcore, memang bener-bener gue paksa sampai limit itu sepeda sampai mana. Nah Daripada pas event kenapa-napa mending sebelum event. Nah yang gue surprise-nya itu kan di Citorek tuh ada turunan 3 kilo turunan beton yang dimana itu bener-bener bumpy. Nah pas gue sebelumnya gue pakai sepeda yang lama, kalau pulang sakit sih ya kayak ada gimana gitu lah Pegel ya. tapi nggak yang sakit banget. Tapi pas kemarin pakai Defy ya itulah teknologi diffuse-nya itu benar-benar ngefek banget. Ini gua nggak ngomong ini real aja ya, gua ngomong apa yang gua rasa gitu ya kan. Tapi setiap orang kan pasti punya penilaian atau persepsi yang berbeda-beda. Bang, itu latihan, katanya abang latihan di Citorek tuh seminggu berapa kali tuh menjelang EJJ? Tiap hari 180 kilo, 3.600. Ini sama dia nih, yang ini sama Om Terry, sama Om Eko ya? Iya. Latihannya bareng sama mereka. Kalau kita cuma sekali 4 kali. 4 kali seminggu. Ini makanya lulusan CTC, Citorek Training Camp. Ini ada temennya, ada Eko. Eko ini Juara 3 ya? finisher ya, juara 3 Eko. untuk usia kategori 40. Ini Terry juara 5 di kategori 39. Ya, 39. Di EJJ juga ya bang ya? Di EJJ juga. Latihan bareng abang waktu kemarin Citorek juga ya? Latihan bareng, kita sering saling sharing lah tips and triknya gitu ya kan, satu sama lain. Karena penting buat kita, karena ada beberapa hal yang mungkin secara fisik kita kuat, tapi ada beberapa hal yang pengalaman yang mereka punya yang bisa kita saling sharing lah gitu. Betul. Jadi butuh banget teman partner latihan. Mantep tuh. Jadi kalau emang mau finisher 1.500 ya sering-sering ke Citorek. Citorek tuh daerah Banten, Jasinga naik lagi emang ya. Gue seneng ke sana karena daerahnya sepi, Ben. Sepi ya. Dulu kan banyak lah kalau latihan nanjak di sekitaran Tangerang, Jabodetabek ya sampai Bogor itu kayak ke Cianjur atau apa. Cuman mengingat traffic dan gue sempet agak parno ya kalau jalanan yang traffic karena pernah sebelum ke Paris itu kan ditabrak motor di Bogor. Oh iya. Jadi itu yang bikin gue, aduh ini udah dekat-dekat hari, jangan sampai ada masalah gitu kan. Sampai akhirnya gue inget tuh, Citorek nih tempat dulu gue latihan mountain bike. Pantes ke Citorek karena sepi. Sepi banget. Trauma motor. Trauma ditabrak juga. motor. Sebenarnya iya, takutnya kan kita kan namanya event. berkendara kan kita nggak tahu resiko kita ya, kalau nggak kita nabrak, kalau nggak dia ditabrak. Iya. Itu. Oke bang. Siap. Nah, ntar kalau teman-teman ada yang mau goes bareng Bang Dika ke Citorek, monggo di Japri aja, ntar dipandu sama Bang Dika. Tapi nggak bisa dari Jakarta ya bang, harus dari Karawaci atau dari BSD ya bang, titik startnya ya. Kurang lebih ya. Nanti di nomad lah. Iya. Bang Dika sering seminggu sekali lah, atau mungkin ntar 2 minggu sekali, tergantung lah ya, tergantung latihannya. Nah, ngomong-ngomong abang latihan, sering goes daerah mana bang sekarang? Goes di daerah mana sih abang tuh hari-harian di mana? Hari-harian sih kalau main lagi cari endurance yang di flat biasanya, kalau nggak di Lipo Karawaci Loop, Lipo Loop di ya? Mozia. Lipo Loop atau Mozia Loop ya? Mozia BSD. Kalau Lipo Loop itu Karawaci. Karawaci. Itu jam 5 abang udah start ya? Biasanya sih jam 5 udah mulai, karena nyari 200 kilo tuh ya sampai jam 11 lah gitu, kurang lebih 6 jam lah. Oke, itu setiap hari bang?
Setiap hari audax 200 kilo bang. Pokoknya sehari di maintenance kalau gue tuh 100 sampai 150 kilo. Oke. Iya, setiap hari fondo ya bang. Orang fondo seminggu sekali ya bang. Ini tiap hari. Ya, kalau buat ngejar performance sih harus begitu. Tapi kalau buat finisher biasa aja, kalau teman-teman yang mau, gue cuma sekedar finish aja nih. Iya. Ya, 50 kilo cukup lah. 50 kilo Seminggu cukup sehari ya. sekali, fondo 125, 150 cukup. Tapi kalau buat mau top 10, top 5, ini mungkin teman-teman bisa ngasih masukan. Kalau itu berarti harus ekstra latihannya. Benar nggak? Tuh. Ngeri nih. Ultra cyclist nih. Oke, berarti buat teman-teman yang mau goes bareng Bang Dika hari-harian bisa juga ke Lipo Loop atau Mozia Loop ya Bang ya? Berkabar aja. Kabar aja, DM aja Bang Dika, itu bisa gandol 100 kilo lumayan ya, gandol 100 kilo Bang. Biasanya begitu sih. Biasanya gue tuh kalau main 200 kilo tuh banyak yang ngikut, yang ngambil 50, 100, dari pelotonnya panjang sampai tinggal gue sendiri. Iya, jam 11 siang, weekday. Biasanya begitu. Saya pernah, kebetulan saya juga WFH sedikit ya waktu itu hari weekday. Saya nembeng Bang Dika dari jam 6:30, jam 8:30 saya pulang. Bang, saya duluan ya. Siapa ya? Saya dapat 2 jam lumayan ya Bang. Iya, waktu itu ya. 2 jam tuh dapat ya adalah 70 kilo ya. Nah, ternyata teman lewat story jam 11 siang masih goes di situ. Wah, saya luar biasa emang. Nah, Ya, itu buat teman-teman tuh. Ya pokoknya apapun itu gitu ya kan, buat teman-teman yang mau mendalami ultra cyclist atau mau yang lebih ke performance, ambil pilihan yang paling sulit. Iya, yang paling sulit aja. Kan biasanya kita kalau bangun pagi kan sulit kan. Ya lu ambil itu gitu kan. Terus 200 kilo kan sulit kan. Ya lu ambil itu gitu ya kan. Iya. Semua berbanding lurus dengan result kok, hasil kok. Usaha lu nggak akan mengkhianati hasil kok gitu. Push to the limit ya, Bang. Bang, tapi kalau kita kalau jarang goes sih. Seminggu gak goes besok 200 kilo kayak susah ya. Mending jangan bisa. ya. Ya itu Perlahan dulu kali ya. Iya, betul. Lo aja hari ini cuma 30 kilo setelah seminggu gak goes. Oh, gitu. Pokoknya semuanya tuh harus tetap berkala. Harus berkala, harus ada periodisasinya. Nggak mungkin kita bisa langsung. Gue juga nggak bisa langsung tiap hari 100 kilo juga. Iya, benar. Tapi semuanya ada periodisasinya. Mulai dari 50, naik 60. Dan gue tuh tipikal bukan orang yang, ya event nih 2 bulan ke depan, gue nge-push dari sekarang. Enggak. Tapi gue lebih maintenance long term. Misalkan udah setahun yang lalu, tapi gue maintenance itu dikit-dikit. Sehingga gue terhindar dari yang namanya overtraining aja. Oke, Bang, 2 pertanyaan terakhir. Ya. Sempat kita ngobrol-ngobrol, Abang ngasih tips ya, helm. Oke. Nah, kalau mau ultra, jangan aero kayak gini. Oh iya dong, Bang. 100 kilo juga aero begini berat ya. Apa Bang? Pakai helm Pokoknya apa kalau bagusnya? lo ultra cycling, lo harus pilih yang ringan. Satu, karena Ringan. ini kalau cycling kan ratusan atau ribuan kilo, yang dimana gue pernah ya Ben pakai helm yang atas itu ada GoPro-nya gitu ya kan. Asli itu bikin leher gue tuh sakit banget. Oh. Artinya terlepas dari itu, lu butuh helm yang ringan. Ringan. Satu, yang ringan. Yang kedua adalah yang harus banyak ventilasi udaranya. Oke. Kalau aero biasanya banyak ketutupnya nih. Oke. Gitu kan. Khawatirnya apa ketika ya lu gue siang-siang panas, takutnya ngelekep lah ibaratnya, nanti lu bisa dehidrasi juga gak sih? Kayak gitu kan bahaya juga. Terus lagi pula juga gerah, nggak enak gitu ya kan. Tapi kalau helm aero all around kayak gini nih, sorry. Oh iya, ini helm all round ya. Nah ini yang gue pakai nih. Oke. Jadi ini emang banyak banget ventilasinya. Tuh. Oke. Kalau Bang Ida ini emang nyaman banget, bikin lo ya udah gitu ya kan, kena angin apa segala macam, dan ini helm yang gue pakai yang paling ringan. Oh, oke. Paling ringan, ventilasi banyak, tapi ya harus safety juga, Bang. Safety kalau Karena kalau mau ringan doang dan adem nggak usah pakai helm kan? iya betul. Tapi teman-teman tahu lah kalau udah kas ya dia kan salah satu yang dipakai tim pro ya, tim Ineos pro Ineos aja pakai ini gitu. Artinya udah recommended lah. ya. Pokoknya yang penting ringan, ventilasi banyak dan safety. Betul. Oke, terakhir Bang. Ya. Event apa aja yang Abang ikutin rencananya setelah ini? Apa aja Bang? Ya biar teman-teman yang mungkin pengen ikut event bareng Bang Dika bisa ikutan tuh. Apa aja Bang? Jadi kan kalau ultra kan nggak semua orang bisa ikut ultra ya. Oke.
Karena ada yang bilang kalau ultra ini orang-orang pilihan nih. Oke. Bukan maksudnya pilihan dalam artian yang Kalau kata Om diistimewakan. Tombro orang gila ya. Iya. Karena kan 1.500 ya kita nggak semua orang. Mungkin peminatnya dari 1.000 ya cuman 10 orang Iya, kali 1% gitu ya. Iya, 1% paling 1% gitu ya kan. Iya, Tapi ada beberapa event yang gue ikutin juga Ben gitu. Artinya ada event lebih race kompetitif kayak Komkom gitu gue Iya. ikut. Oke. Ada kayak nanti bulan Mei itu gue ikut Bromokom. Oke, Jadi buat teman-teman yang mau ya ketemu nanti kita sharing ngobrol apa siapa tahu ada teman-teman dari yang suka ikut race kompetitif pengen belajar ultra ya sebenarnya kita saling sharing aja. Nanti bisa ketemu nanti di acara Bromokom di bulan Mei. Bulan Mei. Juli itu ada Dolo, Oh iya, Dolo. terus sama Tour de Ambarukmo di bulan Juli juga. Tour de Ambarukmo ya di bulan Juli juga ya. Agustus. Di Jogja ya. Iya, Tour de nanti Ambarukmo. Agustus baru buat temen-temen ultra cyclist. Nah, boleh nih pantau juga nih race map-nya nih. Gue ikut Bentang Jawa. Bentang Jawa. Siapa tahu ada yang mau ikut ya, Bang? Ikut bareng nggak apa-apa. Tapi harus gila dulu. Harus gila dulu. Sama Abang ikut ini juga ya, Ijen ya. Oh iya, Ijen Banyuwangi salah satu Ijen. rangkaian triloginya dari main Sepeda. Ah, tapi nanti bulan September kalau nggak salah. Oke, oke. Dipantau aja buat teman-teman yang mau ikut trilogi bisa Yes. ada Bang Dika, Tour de Ambarukmo. Ya, kalau mau ikut juga Bentang Jawa. Bentang Jawa. Kurang lebih Jawa Jawa 1.500. 1.500. Ya mungkin ntar ada event-event lain yang pasti Abang mungkin ada perubahan lah ya gitu ya. Betul. Nambah apa lagi gitu. Audax sih biasanya. Audax ya. Audax. Tapi Audaxnya minimal 400 ya Bang biasanya. Tapi kemarin Jakarta 200 lah Jakarta ya. 2. Oke. Mungkin itu aja dari saya Bang. Siap, Ben. Sekarang sebelum bagi-bagi door prize, silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya sama Bang Dika, boleh, monggo. Ntar Iya. habis bagi-bagi door prize mau foto-foto, silakan. Siap. Oke, kita bikin. Nah, silakan Om. Dengan Om siapa? Denos. Om Danos. Denos. Om Denos Om ya, Denos. silakan Om Denos. Tadi kan ada keputusan apa kalau sampai nggak cocok balikin. Nah, itu ada uji cobanya. Itu berapa lama tuh sampai benar-benar keputusan oh ya nih cocok nih. Kalau secara feel kita ngerasain sepeda itu bisa langsung di awal sih. Kayak kemarin itu saya cobainnya tuh pas coba loh, ini kok kayak sama nih sama feel-nya gitu. Belum ngerasain teknologi ya, tapi ngerasain feel kita di atas sepedanya dulu. Itu yang bikin, ini gue cocok nih. Sebenarnya itu udah bisa ngambil keputusan sih sebenarnya di saat hari itu. Kalau masalah kayak kita ngerasain apa segala macam ya itu nanti proses waktu seiring berjalannya. Tapi kebetulan pas di hari itu gue coba selain feel-nya udah dapet, gue coba kan langsung ke Citorek kan Om. Langsung Citorek, cobain jalanan yang bener-bener maaf tanda kutip sorry ya. Itu sepeda gue hardcore banget deh, gue sikat. Ada apapun yang gini kalau gue kan orangnya gitu kayak ini enak nih ngeredam getaran nih, ya udah gue pakai di jalanan yang cukup baku ya gue sikat dengan speed yang tinggi. Ada lobang bukan dihindari mau dihajar. Iya, malah dihajar. Biasanya gue gitu ngerasain memang bener ini teknologinya sampai mana nih gitu ya kan. Jadi buat teman-teman jangan beli sepeda yang demo unit karena itu pasti disiksa semua. Demo unit. Walaupun diskon 50%. Diskon 50% demo unit. Jadi langsung setelah pulang dari Citorek hari itu juga sih sebenarnya langsung ini udah oke. Karena memang ketika pulang dari Citorek yang kalian lewatin section-section beberapa jalan yang cukup rusak gravel gitu nggak bikin nyeri dibandingin sepeda sebelumnya yang agak lumayan sedikit sakit lah gitu ya kan. Nah langsung ngambil keputusan wah ini udah cocok deh gitu. Ya. Ada lagi teman-teman. Nah, ya silakan Om siapa? Om Erik. Ya Om. Belum mengerti secara apa ya, secara baik dan bijak itu cara bagaimana menggunakan gear depan ini di belakang pada saat tanyakan maupun seperti yang dikatakan ditanya di bukit apalagi ketika juga warna di macam ajaran berapa derajat pun diajar mas. Nah itu jadi masalah itu begini. Secara bijak kita menggunakan gear depan dan belakang itu mulai dari berapa terus ke depan apa perpindahan giginya itu pada saat nancap
Jadi ada step by stepnya. Mungkin di sini kita merasa nyaman gitu. Iya. Tidak statis di gigi tertentu aja. Misalnya yang mana kita suka ya itu aja tetap terus. Tapi kan setidaknya kita ingin ada peningkatan. Iya. Nah ini gimana cara bijak kita menggunakan gear depan dan belakangnya? Pertanyaan teknikal nih bang. Technical. Waduh, Jadi gimana gini, tuh, Bang? ini saran dari saya buat teman-teman yang ya kita kembali lagi kita harus mengukur kemampuan kita seberapa besar, maksudnya seberapa kuat massa otot kita juga gitu juga jadi pertimbangan kita buat melakukan apa namanya pedaling di tanjakan gitu ya kan. Ya, tapi yang pastinya yang idealnya kalau menurut saya itu selalu mengikuti apa maksudnya RPM jangan terlalu tinggi. Artinya jangan terlalu tinggi yang RPM terlalu ngicik ataupun juga jangan terlalu rendah gitu. Oke. Jangan pernah kita menggunakan gear berat. Artinya kita sampai benar-benar effort lah gitu pas nanjak. Harus gunakan gear yang memang kita menggunakan massa otot kita ya mungkin 50% kekuatan kita gitu. Oh, Jangan 50%. sampai berlebihan gitu. Gitu. Jadi paling itu terus sama 50%. ya 50% aja gitu ya kan karena kalau udah ditanjakan kalau kita pakai strength itu takutnya otot kita ngunci gitu loh. Dan daripada kita nggak bisa goes lagi gitu ya kan. Iya, Idealnya gini, pokoknya kalau kita udah merasa berat kita naikin. Nggak usah perlu bilang wah. Tapi gear depan kecil ya bang? Nah yang itu bawah nanti ya? disesuaikan, Oh, tergantung jenis tanjakannya. Kalau tanjakannya udah main di atas 15% dan kita udah nggak bisa pakai gear yang gede, kita turunin. Gitu. Depan ya, Kayak gitu. belakangnya naikin berkala Sesuai dengan sesuai power dengan kita. kemampuan kita aja. Iya. Soalnya saya itu bukan tipikal orang yang bisa strength juga di tanjakan gitu. Artinya saya tetap gunain putaran kaki ya. efisien yang nyaman. Iya. Senyamannya kita gitu. Tapi 50% abang tuh 150% saya powernya di tanjakan yang sama ya. Nah itu kayak kembali lagi ada pertimbangan massa otot, iya kan? Bener dong. Ada pertimbangan itu dan ya semuanya kan harus ada latihannya Om. Gitu. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya silakan Om. Om siapa? Hendrik. Om Henry. Mungkin kan saya usia kaum 40 ya, mungkin usianya mirip-mirip sama saya. Mirip-mirip lah. Sekarang saya di 43. Sama seumuran Bang Dika. Oh, sama. Bang Dika 43. Ya. Nah, apa namanya? Yang saya mau tanya tuh sebenarnya lebih ke arah performance ya. Jadi di usia kita itu sebenarnya performance itu masih bisa meningkat sampai berapa jauh? Yang pertama. Karena saya sendiri sebenarnya sepedaan tuh baru sekitar dari tahun 2021. Oh, pandemi lah ya. Pertama kali beli Giant PCR, habis itu sekarang pakai Protol. Tipe saya sebenarnya lebih ke all-round sih. Iya. Jadi tanjakan sikat juga, terus flat juga oke. Iya. Lumayan, maksudnya secara fisikal karena saya sebelumnya kan basket, terus tenis, terus sekarang ya mulai mendalami sepeda. Jadi udah jalan 3 tahun, jadi secara fisikal udah mendukung sebenarnya. Physical condition, fair to max segala macam sebenarnya udah mendukung untuk olahraga sepeda. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa jauh performance kita tuh bisa naik di usia di atas 40. Berapa persen atau misalnya mentoknya di berapa. Terus yang kedua ada pertanyaan mengenai berat badan. Untuk all round ya misalnya. Biasanya long ride, ultra cycling gitu juga. Tertarik tapi agak kurang gila ini. Kurang cukup gila. Tapi Kurang gila. Kira-kira kalau tipe-tipe orang seperti saya itu sebenarnya idealnya tuh berat badannya berapa sih sebenarnya yang misalnya saya sekarang tinggi 179. 179 tuh berapa sih berat yang paling ideal biasa untuk yang tipe-tipe orang, bukan tipe climber ya. Climber otomatis ya seringan mungkin gitu. Iya, Kan saya juga perlu power gitu. Kira berat badan berapa sih yang paling Wah seru nih. Seru Oke. nih Bang. Yang pertama berarti seberapa sih kita bisa push di usia 40 ya, 40 tahun. Jadi gini. dan sampai usia berapa itu? Sampai biasanya usia mentok. berapa? Usia berapa? Jadi gini, sebenarnya diri kita sih sebenarnya tidak punya batasan ya. Artinya selama kita latihannya teratur, secara periodisasi yang benar, kita bisa menambah terus tuh limit kita tuh sampai ya kayak saya waktu itu mungkin yang bisa kita bisa ukur adalah WKG misalkan karena dari mulai 2, 2,4, 6, 2, sekian itu bisa bertambah gitu. Oh jadi Terakhir di berapa? WKG. Terakhir di berapa? Terakhir di 5 koma berapa cuman nggak mau cerita apa mau cerita. Nggak boleh bohong ya. Ya pokoknya
Limaan lah ya. Enggak sampai 5, enggak sampai 5. Ya. Ya di 3,8 3,9 mungkin ya. 300-400 namanya ya. Iya, pokoknya kurang lebih bisa nahan di 20 menit itu kurang lebih 298. Kurang lebih lah ya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bisa ditambah, bisa dinaikin gitu ya. Cuman ya, kekurangan dari yang umurnya 40 tahun adalah eksplosif. Itu yang memang daya ledaknya memang tidak bisa kita bandingkan dengan anak-anak yang di bawah umur kita. Tapi kalau bicara kelebihan, kalau misalnya kita maintain untuk endurance itu jauh lebih bisa memungkinkan kita perform di olahraga bersepeda yang lebih ke endurance, Jarak jauh. makanya kenapa saya ambil ultra cycling itu kan kalau bisa kita lihat tuh bukan seperti kriterium yang memang main jantung tuh ya kan dikocok-kocok jantungnya. Nah, saat umur-umur kayak sekarang ini gitu ya udah nggak bisa bersaing dengan anak-anak yang lebih muda gitu ya kan. Tapi kalau bicara endurance harusnya sih bisa. Karena ultra cycling yang informasi yang sering saya sharing adalah teman saya orang Slovenia namanya Marco Balo, dia juara 2 Paris, umurnya udah 50 lebih. Dia 1200 itu 42 jam. Artinya dia selalu ngasih tahu ke saya, dia bilang katanya kalau ultra cycling justru semakin dewasa harusnya makin baik gitu. Kalau selain bisa kontrol diri, yang penting kamu bisa maintain endurance kamu gitu ya kan, kamu harusnya masih bisa kompetitif di situ gitu kan. Makanya jadi saya sekarang di usia yang sekarang ini menekuni ultra cycling. Termasuk salah satu ya ada pengaruh dari beliau lah gitu ya, si orang Slovenia ini yang memberikan harapan. Terus yang kedua, Berat ideal, Bang, 179 buat all around. 179 sih kalau saya sih selalu pangkas, kayak saya kan 175. Sekarang berat tuh di 64. Berarti 10 kilo 179 berarti harus 70 kilo Om. 70 ya. 70 kilo idealnya buat naik turun, buat nanjak juga nggak terlalu berat gitu ya kan, buat di flat juga. Iya. Gitu. Kalau Ini agak susah karena dari 7 sekarang aja udah dari Sekarang berapa? terakhir 82 sekarang udah 77. Itu mulai stuck ya, agak susah ya. Platu ya. Iya. Ya itu ya. Jadi emang kalau kayak saya tuh memang tiap hari tuh pasti diet Om. Menjaga sebelum event ya. Nanti 1 minggu sebelum event baru saya carbo loading segala macam, itu akan naikin berat badan kurang lebih 2 kiloan lah, 2-3 kiloan gitu. Karena pas dipakai buat ultra kan habis kan. Tapi saya biasa daily-nya saya selalu maintain di 64, 65. Bahkan nanti kalau udah bentar lagi mau puasa kan bisa jadi 62 itu. Bener, Bang. Gitu. Om coba konsumsi protein aja. Lebih banyak ya. Lebih banyak protein karena saya dietnya juga begitu, lebih banyak protein ketimbang karbo di hari-hari biasa gitu ya kan. So nanti kalau misalnya mau kemana gitu. Betul, terus sama ya kurangin inilah kadar lemak dalam tubuh gitu. Itu aja. Manis jarang ya, Bang ya? Makan manis, minum manis tuh sangat jarang ya. Udah manis juga gue kan. Tapi lebih manis dia sekarang, Bang. Iya. Aduh manis banget nih. Manis banget. Udah nggak pernah matahari, beda tuh sama dia tuh ya. Kebakar gitu ya kan. Aduh. Nah, ini sekedar sharing juga. Saya sama Bang Dika emang sering ketemu ya, hampir tiap hari. Kalau gue tuh nggak pernah pakai power meter, nggak pernah pakai heart rate monitor. Jadi kalau lihat Garminnya nggak ada monitor apapun, heart rate nggak ada, power nggak ada. Saya bilang, Bang, kenapa? Ngapain pusing? Goes aja. Kalau ultra sih gini maksudnya. Makanya kemarin tuh pas event kan harus pakai heart rate sensor sama cadence ya. Aduh, pakai heart rate. Sebenarnya kalau ultra itu kan bukan race kompetitif yang lo harus nahan di zona berapa heart rate-nya gitu, enggak. Tapi lebih ke santai sih. Mungkin kita bisa udah perhitungin kayak, ya gue main di zona 2 deh. Zona 2 ya. Selama kita masih bisa ngobrol di atas sepeda. Kita speed 35, 40. Iya. Nah, berarti kan saya sih idealnya gini, kayak ya gue nggak lebih daripada zona 3 nih. Soalnya kalau udah di saat zona 3, zona 4, gue mau ngomong aja susah biasanya kayak gitu. Jadi udah kayak mungkin merasa kayak udah tau lah ukurannya gitu.
Benar. Kalau recycling sih begitu. Selain itu juga buat menghemat, biasanya baterai si Garmin-nya, baterai cyclocom-nya. Kalau gua gitu, makanya gua nggak pakai itu. Sensor itu semakin banyak perangkat, makin connect dia cepet habis. Gitu. Sama Bang Dika ini juga intermittent fasting ya Bang ya? Iya. Ya, baru makan jam 12 ke atas. Jam 12, jam 1, jam 2 kayak gitu. Nah, itu juga dilatih sebelum kita event ultra. Biasanya banyak prosesnya nih, makanya kemarin orang bilang kok bisa ya 3 hari tidurnya power nap 15 menit. Sebenarnya itu nggak bisa langsung, tapi butuh proses. Bagaimanapun juga tubuh kita kan harus menyesuaikan kan. Nah, penyesuaian itu butuh waktu. Biasanya 2 minggu pertama itu tersiksa adaptasi, tapi kalau udah terbiasa, makanya nanti 1 minggu sebelum event saya udah terbiasa tidur cuma 2 jam, bangun langsung besoknya goes. Jadi terbiasa kayak gitu. Tapi nanti di hari H mau 1-2 hari itu memang full tidur. Artinya kita ada minum deep sleep gitu ya, ada vitamin ya, vitamin. Betul. Gitu. Tapi kita udah membiasakan pola itu, sama kayak makan. Kenapa kayak 500 kilo kok makannya cuma sekali gitu? Ya memang karena udah membiasakan mulai dari jam 12 makan, terus besoknya mundurin lagi setengah 1, jam 2 sampai 1 hari itu makannya cuma jam 4. Ya, intermittent fasting ya Bang ya. Jam 4 sore udah cukup itu. Ya, 24 jam sekali ya. 24 jam sekali. Saya pernah fondo bareng Bang Dika. Saya udah habis 2 bidon, Bang Dika tuh mungkin 100 kilo cuma 2-3 kali teguk. Saya bilang, "Bang, kok minum dikit?" Nggak apa-apa, Ben, emang udah biasa seperti itu. Jadi pada saat ultra juga ya udah biasa, fuelingnya nggak boros. Betul, nggak boros. Jadi semakin kita tambah secara kayak maksudnya endurance-nya bertambah, itu semakin refueling itu lebih sedikit kalau saya. Tapi nggak bisa instan, Bang. Nggak bisa instan, mesti butuh waktu. Berproses dulu. Saya 50 kilo itu 2 bidon, 1 bidon itu 500. Nah, ukurannya airnya 2 gitu kan. Terus lama-lama jadi 70 kilo, lama-lama 100 kilo. Nah, sekarang ini udah di tahap kalau main di ngelup-ngelup aja ya, 125 kilo ya 2 bidon. Jadi memang jadi lebih hemat gitu loh. Badan efisien ya. Jadi lebih efisien gitu. Makan juga lebih sedikit. Paling cuma makan 1 snack bar 100 kilo. Makanya kemarin kok bisa gitu ya, saya 100 kilo makan cuma snack bar 1. Jadi 500 ya makan 1 berat, itu makan nasi ya, karbo yang loadingnya itu cuma sekali ya. Efisien ya Bang ya. Benar-benar efisien di waktu juga. Betul. Bang, saya penasaran, waktu di EJJ itu kan di video-videonya main sepeda sering ada kresek tuh Bang, bawa apa sih? Oh, kresek Hitam itu. Apa sih? Oh, itu jadi gini. Itu setelah jatuh, baju-baju. Iya. Gue mampir gitu kan ngeliat, ya ada toko baju nih. Gue beli baju sebenarnya itu, baju kaos. Itu kaos sih. Karena kalau berhenti, kalau agak lama gitu ya kan mau pakai kaos gitu ya kan. Karena jersey-nya kan jatuh kan, jersey, charger, striker, terus ya ban dalam semua jatuh kan. Jadi ya udah gitu. Buat baju pengganti sebenarnya kresek itu. Lucu tuh ditaruh di itu apa namanya headset. Iya. Kocak banget. Itu baju Ben. Mengganti tas ya. Pokoknya ngelihat di pinggir jalan kemarin tuh pas di mana gitu lupa. Akhirnya berapa nih Mbak? 40.000 Mas, ya udah bayar langsung. Sampai sutos tuh saya perhatiin ada kresek. Tadinya mau dibuang cuman saya. Aduh. Oke, pertanyaan terakhir, ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Iya, silakan. Om siapa? Aci. Om Aci. Yang paling menarik sih sudah hubungan sama Giant ya. Gimana biar kita bisa cobain sepeda itu? Wah, demonya ya. Oh gitu. Kalau saya rencana mau, saya tahun kemarin sih ikut EJC juga. 1.200. Ikut ya 1.200. Nah, rencana yang tahun ini nanti ikut yang RAC gitu. Kalau tahu bisa. Saya pakai Giant juga. Kalau untuk endurance saya pakai Giant TCR alloy. Bang, kalau buat cuma latihan biasa pakai rokok. Rokok pun juga lungsuran dari Innova ke sono. Itu. Kalau kali
Ini berarti pertanyaan bukan buat Bang Dika. Silakan. Kalau dari Bang sih sebenarnya kalau dari Giant Indonesia-nya mah sebenarnya kayak DeFi nih, kita kan sekarang kita ngomong Bang Dika, kita ngomong DeFi. Berarti kalau dalam konteks pertanyaannya Om, kalau Om memang ada bukan apa, silakan kontak kita dulu aja. Kita sebenarnya sangat terbuka untuk komunikasi dari OS aja gitu. Mau ada acara, mau apa. Kalau misalkan ada majuan terakhir tuh kita main kemana-mana gitu. Misalkan terakhir kita solo ya, terakhir solo gitu. Kita terbuka aja, intinya cuma misalnya kayak kemarin solo bilang kita mau bikin event nih gitu. Terus kita komunikasi, kok cocok ya udah jalan kita main gitu. Jadi kita jujurnya pokoknya cuma komunikasi dulu aja. Bisa komunikasi, bisa langsung ke IG-nya Giant Bicycle ID. Biasanya nanti dikasih ke saya. Tambahan ya kok, tambahan nih teman-teman di luar kota juga yang kemarin setelah saya ikutin EJJ ini ada beberapa orang lah, ada 5 orang lebih tuh sebenarnya dia pengen coba banget gitu ya kan, karena penasaran apa sih rasanya sih gitu, dengan teknologi diffuse yang baru ini. Memang benar-benar karena saya kan ini yang saya alami ya kan, memang benar-benar ngefek gitu ketika di jalanan yang bumpy segala macam, memang ngeredam dan bikin bahu kita jadi nggak gampang lelah. Dan itu menarik sih sebenarnya, itu yang pengen orang tahu dan pengen coba. Karena ada yang juga pengen beli tapi gue pengen coba dulu di mana ya, dia bilang gitu. Oh, itu ada orang Jogja teman nanti. Kalau di Jakarta ya bisa datang ke sini. Kita memang selalu menyediakan demo unit tuh. Omnya tuh yang di sebelah sini tuh jajarannya tuh semuanya hampir semuanya bisa dicoba. Jadi kita hampir semua tipe tuh kita ada demo unitnya, jadi memang boleh dicoba gitu. Nah kalau di luar kota kan kita bekerja dengan toko-toko tertentu, misalnya Bandung ada Hobby One, Semarang ada Interval, Terminal Jogja ada Surabaya Pleton, Solo ada Solo Paradiso, Surabaya Terminal Bike, Agung ada Gun Bike, Gun ya. Surabaya ada Terminal Bike. Nah harusnya di setiap toko itu Om bisa datang, bisa tanya demo unitnya, bisa dipinjam untuk dicoba. Oke, terjawab ya Om ya. Jadi udah kenal nih sekarang. Ini kayaknya Bisa nanti ngobrol langsung. Race Around Java mau pakai DeFi baru nih. Mesti punya dapat nih ya. Coba rasa sensasinya luar biasa sih Om. Iya. Luar Ya, biasa makanya sih. kita undang ke sini ya biar bisa kenalan juga kan sama teman-teman dari Giant gitu. Jadi ya bisa ngobrol-ngobrol Om. Tapi recommended Om. Aku udah coba. Ini bukan ngomong bohong, tapi ini memang benar-benar kenyataan. Kalau bicara buat ngelup-ngelup aja ya, kayak sekarang di Dalcott ya, sepeda yang Om udah punya, Propel sih oke. Tapi kalau buat lintas kota, provinsi, yang dimana kita ketemu jalan yang memang beragam, DeFi sih enak, luar biasa. Kayak gitu. Jadi memang membantu banget deh buat performa kita. Oke, siap Bang. Siap. Sekarang kita bagi-bagi door prize nih, ada 6. 3 jersey, 3 helm. Wih, pengen lagi nih. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti ada 6 tidak beruntung ntar. Oke. Yang angkat tangan paling cepat aja ya. Ayo. Berapa jam durasinya Bang Dika di East Java Journey? Om Erik ya? Ya, berapa jam durasinya? East Java Journey. Woi, menang nih, oke. Nih, simbolis nih. Foto dulu ya, simbolis. Tuh. Yang pertama kita kasih helm dulu ya, Om. Ntar, Bang Dika aja nih ngasih nih, Bang. Ya, simbolis foto. Oke. Selamat Om, mantap. Kalau size-nya kurang cocok, Nanti apa namanya? Oh, sini Om, saya pinjam dulu karena simbolis. Ntar buat pemandangan dua lagi ya. Ntar Om dikasih ya sesuai ukuran dan warna. Oke. Yang kedua jersey dulu ya, ganti-gantian jersey. Gampang pertanyaannya. Ben, matanya mesti lihat kemana? Soalnya tadi Iya ada nih, aku makanya sih. saya. Tapi ini ada wasit-wasitnya juga nih. Tapi kalian boleh angkat tangan loh. Boleh.
Nanti. Ya, apa? Di akhir kontrak. Oke, ini gampang. Berapa jarak Paris Paris? Henry. 1.200 kilo. Selamat Om. Silakan Pak dibagikan. Sorry Om. Ini jersey ya? Jersey Giant. Jersey Giant. Saya jangan di tengah-tengah Om. Bentar Pak. Bagus aku ada buah ya. Foto bom dong. Thank you. Sama-sama. Oke. Sekarang helm lagi. Berarti helm sisa 2 ya. Ini masih boleh ikutnya nih. Ya. Ini helm ya. Kalau gitu tadi jangan angkat tangan cepat dong. Ya. Oke. Gampang soalnya. Apa sepeda yang Abang Dika pakai? Wah, oke, ini Om duluan nih, ngebut banget nih. Apa Om? Defy. Tahun berapa? Tahun berapa nih? Tahun berapa Om? 2024. Oh ya, oke. Selamat Om. Udah sempat ragu tuh, udah. Jangan berlebihan. Oke, siap. Thank you. Oke, jersey masih ada 2 lagi. Kita habisin ya, jersinya ya. Habis itu baru terakhir. Itu makanannya juga masih ada. Oh iya, Dihabisin juga. ya pasti. Boleh bawa pulang. Apa nama belakang dari Nggak ada jawabannya, namanya cuma itu aja. Pengalaman mistisnya di daerah apa? Oke, Om duluan. Salah. Oke, Om ini. Blitar. Mantap. Iya. Siap. Oke, fit nanti ya. Nah, 2 terakhir berarti 1 jersey, 1 helm. Mana dulu nih? Yang lebih dulu. Kita helm terakhir ya. Helm terakhir ya. Oke. Helm udah 2 ya? Bener ya? Udah 2 ya? Iya, udah Udah 2 kan ya? Udah 2. Ntar helm. Helm tadi udah berapa? Udah 2. Udah 2 kan nih. Siapa aja yang dapat helm tadi? Om. Oke ya. Jersey 2 lagi ya. Jersey 2 lagi. Jersey 1 lagi habis itu helm ya. Oke. Oke, tempat Bang Dika latihan sebelum EJJ. Ya, silakan. Citorek. Oke. Ini siap lah. Siap. Habis ini berarti latihan Ya, oke, thank you Om. Oke, pertanyaan terakhir, hadiah terakhir, 1 helm terakhir. Nih agak unik nih. Ya. Mungkin nggak semua orang tahu, tapi coba aja ya. Enggak. Karena helm, pertanyaannya adalah sebutkan merek dan tipe helm yang Bang Dika pakai. Di Isjava Journey. Oke. Oh my god. Tas Valegro. Oke. Susah kan? Susah. Cara. Padahal barang di sini nih. Kalau ini emang suka mantau dia apa yang gue pakai, jadi dia tahu. Oke, hadiahnya sudah semua. Terima kasih. Silakan yang mau lanjutin ngobrol, foto sama Bang Dika, atau mau lanjut makan, silakan. Terima kasih semua.